Oke, mari kita langsung bedah salah satu kejutan taktik paling gila yang baru saja terjadi. Hari ini kita bakal membongkar sebuah masterclass sejati dari Piala Dunia. Ini adalah cerita tentang benturan dua filosofi sepak bola, volume melawan efisiensi. Di atas kertas sih, banyak yang mikir ini bakal jadi pertandingan gampang buat tim unggulan. Tapi faktanya, Australia sukses besar menghancurkan mitos kalau penguasaan bola itu otomatis ngejamin kemenangan. Saya antusias banget ngebahas ini karena ini adalah pelajaran berharga soal bagaimana kedisiplinan dan eksekusi yang super klinis bisa bikin statistik dominan jadi nggak ada artinya. Di papan taktik kita hari ini, kita bakal ngebahas kejutan di laga pembuka, dominasi palsu Turki, tembok beton Australia, serangan balik mereka yang ekstra efisien, dan ditutup dengan peta persaingan grup D. Kita mulai aja langsung. Bagian pertama, kejutan monumental di laga pembuka. Kemenangan 2-0 Australia atas Turkiye ini bukan sekedar menang biasa ya. Ini adalah sebuah pernyataan sikap dari tim asuhan Toni Popovic. Dan kalian harus dengar fakta gila di balik angka 10 ini. Ya, 10. Australia ngeraih kemenangan krusial ini dengan masang 10 pemain yang baru pertama kali banget ngerasain panggung Piala Dunia di starting 11 mereka. Bayangin aja, dari skuad tahun 2022 lalu, cuma Harry Souttar yang tersisa di lapangan. Bawa mayoritas muka baru dan langsung numbangin tim kuat sekelas Turki. Ini perjudian taktik yang berani banget dan dieksekusi dengan sangat sempurna. Lanjut ke bagian kedua, dominasi palsu atau ilusi kontrol dari Turki. Inti dari perdebatan taktik kita ada di angka ini. Di sepak bola modern, kita sering banget kejebak mikir kalau tim yang banyak pegang bola, dialah yang ngendaliin permainan. Tapi dengerin ini, 28,3%. Itu adalah angka penguasaan bola Australia. Cuma segitu. Ini bukan cuma angka terendah di turnamen sejauh ini, tapi angka terendah dalam sejarah Australia di Piala Dunia loh. Kalian mungkin mikir, wah pasti mereka dikurung dan hancur lebur nih. Tapi justru di situ kuncinya. Australia memang sengaja ngasih bola ke Turki. Serius, itu benar-benar bagian dari rencana besar mereka. Kalau kita bandingin jumlah tembakannya, kontrasnya itu kayak bumi dan langit. Turki ya ngelepasin 30 tembakan. 30, sementara Australia cuma butuh 9. Sebagai analis, ngeliat tim nembak 30 kali tanpa satupun gol itu bikin geleng-geleng kepala. Faktanya nih, ini rekor jumlah tembakan terbanyak tanpa gol di Piala Dunia semenjak Portugal ngelakuin hal yang sama ke Inggris di tahun 2006. Volumenya tinggi banget, tapi efisiensinya nol besar. Nah, buat kalian yang suka ngulik data, angka-angka ini ngebongkar cerita aslinya. Turki emang bikin 71 umpan tembus lini tengah. Itu rekor terbanyak sejak 2010 loh. Kedengarannya ngeri kan? Tapi coba lihat expected goals atau XG mereka, cuma 1,33. Artinya apa? Walaupun mereka nguasain bola dan terus-terusan nembus lini tengah, pertahanan Australia itu maksa mereka buat cuma bisa ngelepasin tembakan-tembakan spekulasi dari jauh yang peluang golnya kecil banget, kayak tembakan-tembakannya Arda Güler atau Ferdi Kadıoğlu itu. Di sisi lain, Australia dapat XG 0,77 cuma dari segelintir serangan. Benar-benar efisiensi yang brutal. Masuk ke bagian ketiga, tembok pertahanan solid Australia. Fondasi dari kemenangan mereka. Tentu aja buat bisa nahan gempuran sebegitu hebatnya, kalian butuh pertahanan yang kuat. Angka 8 ini adalah jumlah penyelamatan heroik dari Patrick Beach malam itu. Ingat ya, dia ini kiper umur 22 tahun yang baru aja ngejalanin debut kompetitifnya di Piala Dunia. Lewat 8 kali saves ini, dia bahkan langsung mecahin rekor Matthew Ryan, buah penyelamatan terbanyak kiper Australia di Piala Dunia. Pelatih ngasih kepercayaan penuh dan Beach benar-benar ngebayar lunas semuanya. Dan percayalah, ini bukan penyelamatan gampang. Momen-momen krusial inilah yang bikin bintang-bintang Turkiye frustrasi berat. Pertama, Beach harus terbang narik badannya maksimal buat nepis roket 25 yard dari Bardakci sampai kena tiang. Terus waktu Turkiye masukin Kenan Yildiz buat nambah ancaman bola atas, ada Harry Souttar yang sigap banget nyapu bola sundulan mematikan yang nyaris saja masuk. Puncaknya, Beach berdiri kokoh, nahan tendangan bebas melengkungnya Güler dan nutup rapat tiang dekat dari tembakan Zeki Çelik. Bener-bener tembok beton yang nolak buat diruntuhin. Bagian keempat, serangan balik ekstra efisien. Karena nyerap tekanan aja nggak cukup buat menang. Bertahan solid itu baru setengah dari taktik. Setengah lainnya adalah soal gimana kalian mukul balik dengan mematikan. Proses gol pembuka ini adalah contoh transisi positif yang benar-benar luar biasa. Berawal dari penyelamatan jarak dekat Patrick Beach nahan tembakan Arda Güler, tanpa panik, bola langsung dikirim ke Paul Okon-Engster yang langsung ngelepasin umpan panjang akurat ke depan. Terus, Nestori Irankunda menang duel lawan bek kelas Mary Demiral dan boom, gol.
Kalian tahu berapa lama dari momen kiper nyelamatin gawang sampai bola ngerobek jaring Turkiya? Cuma 17 detik. 17 detik teman-teman. Inilah definisi ngehukum lawan pas mereka lagi nggak siap. Kita wajib ngasih panggung sejenak buat pemuda luar biasa ini, Nestori Irangkunda. Di usianya yang baru 20 tahun 125 hari, dia resmi jadi pencetak gol termuda Australia sepanjang sejarah Piala Dunia. Dia ngancurin rekor Brett Holman yang udah bertahan hampir 6 tahun. Gak cuma itu, dia sekarang jadi satu dari cuma 4 pemain Australia yang bisa langsung cetak gol di laga debutnya. Ketenangan dia waktu nyelesain peluang itu sama sekali nggak kelihatan kayak anak umur 20 tahun. Gol kedua di menit ke-75 adalah bukti nyata lainnya gimana Australia tanpa ampun ngehukum kesalahan sekecil apapun. Padahal kondisinya lagi berlawanan banget sama arus permainan karena Turkiye lagi neken habis-habisan. Tapi tiba-tiba Ismail Yüksek ngelakuin blunder di lini tengah. Bola lepas, Connor Metcalfe nggak pakai ragu, dia langsung ngegas bawa bola ke depan dan ngelepasin tembakan jarak jauh yang terukur banget ke sudut kanan bawah gawang Ugur Can Çakir. Game over. Dominasi penguasaan bola Turkiye dihancurkan total oleh 2 serangan balik yang super klinis. Dan akhirnya bagian kelima, peta persaingan grup D. Gimana turnamen ini berubah sekarang? Setelah masterclass efisiensi tadi, dinamika grup sekarang berubah total loh. Di pucuk klasemen Australia dan Amerika Serikat sekarang duduk nyaman dengan sama-sama ngoleksi 3 poin. Sementara di bawah, Turkiye yang awalnya sangat diunggulkan malah harus nyungsep di dasar klasemen bareng Paraguay tanpa poin sama sekali. Kondisi ini otomatis bikin laga hari Jumat nanti di Seattle Cheetah, pertemuan antara 2 pemimpin grup ini bakal jadi pertarungan yang tensinya panas banget. Yang ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat nutup analisis kali ini. Apakah efisiensi yang super kejam dari Australia ini bakal cukup buat ngebungkam Amerika Serikat nanti? Atau jangan-jangan taktik bertahan low block mereka akhirnya bakal dihukum sama lawan yang punya gaya main beda? Buat kalian yang gila taktik, pertandingan selanjutnya ini benar-benar wajib ditonton. Terima kasih udah ikut ngebedah pertandingan hari ini bareng saya. Sampai jumpa di pembedahan taktik berikutnya.